saya adalah mahasiswa PPD dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Nusa Merauke. Materi yang akan saya bawakan pada pembelajaran ini adalah materi program linear dengan model pembelajaran program-based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya mau kalian lihat dulu apakah tidak ada sampah di bawah mejanya, di bawah kursinya. Silakan luruskan mejanya. Silakan siapkan buku sama bukunya ya. Halo. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Saya mau satu orang pimpin doa. Silakan Abu Takwa pimpin doa dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Sudah selesai. Nah, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa orang semua? 23. 23 orang. Lengkap ya? Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk di pertemuan ketiga untuk KD 3.2 ini ya, dan 4.2. Jadi Ibu langsung saja. Jadi kita masih berada di materi program linear. Nah, sebelum kita masuk materi, kita ingat-ingat kembali dulu materi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari pertidaksamaan linear 2 variabel. Ada yang masih ingat materi ini? Ayo, pertidaksamaan linear 2 variabel. Dia variabelnya ada 2. Bentuknya pertidaksamaan. Kalau di gambar grafiknya kemarin bagaimana lagi? Kita harus menentukan titik apa kemarin? Titik potong sumbu apa? Ya, kalau menentukan titik potong sumbu X, apanya yang harus 0? Y. Kalau titik potong sumbu Y, apanya yang 0? X. Oke. Kalau menentukan daerah penyelesaiannya, kalau kita sudah dapat titik potongnya, titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, langkah kedua kita tentukan daerah penyelesaiannya di mana? Dengan bisa menggunakan uji titik. Misalnya daerah 0,0 kita uji dulu. Kalau setelah kita uji, kemudian pertidaksamaannya memenuhi, misalnya 0-nya kecil dari 4, 0 kan kecil dari 4, maka daerah itu yang memenuhi himpunan penyelesaiannya. Oke? Nah, selanjutnya ini pertidaksamaan linear 2 variabel. Ya. Selanjutnya, apa itu program linear? Nah, kemarin kita sudah mempelajari juga, apa itu program linear? Ya. Apalagi ada yang masih ingat program linear? Ayo. Oh, ini sudah ada di atas. Program linear adalah program linear adalah metode untuk memperoleh hasil optimal dari suatu model matematika yang disusun dari hubungan linear. Kalau model matematika kemarin juga sudah kita mempelajari toh, apa itu model matematika dalam program linear. Nah, apa itu model matematika? Saya mau tanya dulu. Apa ada yang masih ingat? Bagaimana itu model matematika? Iya, mengubah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk matematika. Nah, di sini Ibu sudah tuliskan secara rinci. Jadi model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika yang dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, dan fungsi keturunan. Untuk apa? Jadi betul. Kemarin sudah kita pelajari toh cara memodelkan matematika yang berhubungan dengan masalah kontekstual. Program ini. Bagaimana lagi triknya supaya bagaimana lagi triknya kita buat model matematikanya? Apa trik yang pertama, Hidayat? Perhatikan dong. Apa trik pertama? Cermati permasalahan dengan baik. Toh? Ini kan yang berhubungan dengan soal cerita yang kemarin. Cermati permasalahan dengan baik. Kemudian lalu buat
tujuan. Masih diingat ya? Oke. Ini adalah materi yang harus kita kuasai, yang harus kita ingat untuk mempelajari materi hari. Nah, sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, karena saya lihat ini banyak yang ngantuk, Ibu ada permainan. Jadi aturannya begini, ikuti aturannya ya. Kamu bilang apa yang Ibu bilang, paham? Ya. Bisa? Aturannya begini, kita bermain dulu. Kalian bilang apa yang Ibu katakan. Apa yang Ibu katakan itu yang kalian katakan, oke? Mulai? Oke. Ayam, ayam, itik, itik, ayam. Ayam, ayam, itik, itik, ayam. Oke, lagi. Ayam, ayam, itik, itik, ayam, ayam, itik, itik. Ayam, ayam, itik, itik, ayam, ayam, itik, itik. Nah, lagi. Ayam, ayam, itik, 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 ayam, itik. Ayam, ayam, itik, 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 ayam, itik. Lagi. Ayam, ayam, itik, 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 ayam. Ayam, ayam, itik, 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 ayam. Berapa jumlah itik? 3. Salah. Salah. Ayam, Saya ulang. Ayam, ayam, itik, 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 ayam. ayam, itik, itik, ayam. Berapa jumlah itik? Berapa jumlah itik? Oh iya. Berarti paham ya? Paham? Oke. Jadi ini adalah materi kita hari ini, adalah menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Namun yang akan kita pelajari hari ini adalah menentukan nilai maksimum. Ini adalah manfaat mempelajari program linear. Ada yang bisa bacakan? Dalam kehidupan sehari-hari tentu banyak masalah yang berkaitan dengan perhitungan, seperti dalam berdagang. Dalam berdagang, seorang pedagang pasti ingin mendapat keuntungan atau laba yang besar atau maksimum. Maka program linear dapat digunakan untuk menghitung maksimum laba yang bisa diperoleh seorang pedagang. Iya. Jadi ini adalah manfaatnya. Jadi kalau kita mau berdagang, tentunya kita mau berpenghasilan keuntungan yang banyak. Seperti tadi yang Ibu jelaskan bahwa untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas, ketika kita memiliki modal yang terbatas, namun kita menginginkan keuntungan yang maksimum, ternyata program linear ini kita bisa gunakan untuk menghitung yang harus kita lakukan seperti ini, yang kita lakukan seperti ini supaya maksimum keuntungan kita maksimum. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran program Master Learning peserta didik dapat 1. Menganalisis masalah kontekstual dalam menentukan nilai maksimum suatu program linear dengan menggunakan metode detik pojok dengan baik. Oke, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan melalui kegiatan pembelajaran model problem based learning. Jadi kita akan mendapatkan nanti pembelajaran, kita akan menganalisis masalah kontekstual dalam menentukan nilai maksimum. Ini tadi yang dibilang. Kita akan menentukan nilai maksimum suatu program linear dengan menggunakan metode titik pojok. Jadi metode titik pojok nanti yang akan digunakan. Seperti apa nanti metode titik pojok? Jadi nanti kalian akan pelajari. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel dengan terampil. Nah, sebelumnya kan Ibu sudah bagikan bahan ajar ya untuk dipelajari di rumah untuk materi hari ini. Nah, silakan kalian naikkan kertas lembar, kalian kerjakan soal yang ada di atas. Ibu mau tes kemampuan awalnya dulu kalian. Apakah kalian memang betul-betul mempelajari bahan ajar yang Ibu sudah kasih? Oke, silakan dikerjakan ya. Tidak ada yang tidak pernah ngajar, nak?
orientasi peserta didik pada masalah. Jadi nanti Ibu akan sajikan suatu masalah yang berkaitan dengan program linear. Kemudian kalian akan menentukan nilai maksimumnya, nilai maksimalnya. Oke? Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik belajar. Jadi nanti proses penyelesaian masalahnya kalian akan selesaikan dengan cara berkelompok. Jadi Ibu nanti kan Ibu sudah bagikan kelompoknya toh kemarin. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Pada saat kalian menyelesaikan masalah, misalnya kalian mengalami kendala-kendala atau kalian ada sesuatu yang tidak dipahami, kalian boleh tanyakan sama Ibu. Nanti Ibu bimbing, ya. Nah, ini kita sudah masuk pada sintak pertama. Ibu sudah membuat suatu video, silahkan kalian amati, kalian perhatikan baik-baik, ya. Hari ini kita akan membahas mengenai program linear. Apakah program linear? Program linear adalah materi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan optimasi. Mengoptimasi berarti kita berupaya mendapatkan harga yang terbaik. Sebagai contoh, Ibu Rini ingin membuat 2 jenis kue, yaitu donat dan kue bakpia. Untuk membuat kue donat memerlukan 10 gram terigu dan 5 gram gula. Untuk membuat kue bakpia memerlukan 20 gram terigu dan 500 gram dan gula 250 gram. Kue tersebut nantinya akan dijual. Keuntungan satu kue donat adalah Rp500, keuntungan satu kue bakpia adalah Rp800. Jika kita asumsikan sebuah kue yang dijual Ibu Rini sebelumnya kira-kira berapa ya? Berapa jumlah kue donat dan bakpia harus dibuat Ibu Rini untuk mendapatkan keuntungan maksimum? Nah, ini adalah optimasi. Kita berupaya agar Ibu Rini mendapat keuntungan yang terbaik atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan inilah yang nantinya yang akan kita sebut sebagai fungsi maksimum. Kamu mungkin berpikir, jika kue terjual seluruhnya, maka Ibu Rini akan membuat sebanyak-banyaknya agar mendapatkan keuntungan maksimum. Namun, ini tidak mungkin. Mengapa? Karena ada kendala, yaitu jumlah terigu dan gula yang dimiliki Ibu Rini terbatas. Saat belajar lebih jauh, kita akan mengenalnya sebagai fungsi kendala. Nah, ketika selesai belajar program linear, kamu diharapkan dapat menyelesaikan masalah optimasi tanpa harus menebak. Apa yang kalian dapatkan dari video tadi yang sudah Ibu tayangkan di atas? Dapat menyelesaikan masalah sehari-hari menggunakan kalimat matematika. Ya, dapat menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan kalimat. Apa lagi? Apa lagi? Dapat menentukan nilai maksimum dari permasalahan kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Dapat menentukan nilai maksimum yang siap dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam hal berdagang. Jadi ini tadi ilustrasi yang menggambarkan, oh program linear ini ternyata bisa menyelesaikan masalah dalam soal perdagangan untuk menentukan keuntungan maksimum dengan modal terbatas. Tadi ada toh, terigunya cuma sekian, gulanya cuma sekian. Ya, Ibu kasih masalah di sini, kalian yang selesaikan, ya. Nah, ini masalahnya yang Ibu kasih. Nah, ada yang bisa bacakan? Sebuah butik memiliki 4 meter kain satin dan 5 meter kain prada. Dari bahan tersebut akan dibuat 2 jenis baju pesta. Baju pesta 1 memerlukan 2 meter kain satin dan 1 meter kain prada. Baju pesta 2 memerlukan 1 meter kain satin dan 2 meter kain prada. Jika harga jual baju pesta 1 adalah Rp500.000, maka harga jual baju pesta 2 adalah Rp400.000. Maka hasil penjualan maksimum batik tersebut adalah. Iya, jadi ini masalah yang akan kalian selesaikan nanti. Ini sudah saya sajikan di dalam LKPD. Ini kita akan mencari penjualan maksimum batik tersebut, ya. Jadi kira-kira bagaimana nanti tekniknya? Kainnya kan tersedia, dia dibatasi oleh modal kain satin cuma 4 meter, kemudian kain prada 5 meter. Bagaimana kira-kira nanti caranya? Dia bisa menghasilkan penjualan maksimum dengan membuat baju pesta 1 dan baju pesta
Silakan kalian amati masalah yang ada di LKPD. Kalian jawab semua pertanyaan yang ada di LKPD dengan mencari referensi di bahan ajar. Boleh buka di internet, boleh buka YouTube. Ya, silakan dikerjakan ya secara berkelompok kerjasama dengan temannya. Silakan kalian cari bagaimana permasalahannya, bagaimana cara menyelesaikannya, kemudian kalian tuliskan di LKPD-nya kalian. Silakan baca-baca bahan ajar yang saya kasih. Kalian buka di internet atau YouTube bagaimana cara menyelesaikannya. Silakan. Kalau misalnya nanti ada sesuatu yang tidak dipahami, ada yang tidak dimengerti, boleh bertanya sama ibu ya. Gimana di sini? Ayo kerjasama Ki. Kerjasama dong. Pahami masalahnya dengan baik. Di tengah-tengah simpan di sini supaya lebih sini kelompok 1. Apanya? Iya, ini kan tadi. Kenapa pakai kurang dari? Maksimumnya 4. Mana tanda sama dengannya? Harus pakai kan batasnya 4 toh? 4 boleh, tapi harus ada tanda sama dengannya. Ya. Silakan. Oke, bantu kita mana nggak jangan dimasaknya. Ya. Mana titik kendalanya sih? Berarti antaranya 2 dengan 3. Jadi 5/2. Nanti kalau di gambar grafiknya berarti antaranya 2 dan 3. Kalau titik pojok apa Ibu? Iya, titik pojoknya nanti yang irisannya kayak misalnya ini toh. Iya, daerah himpunan penyelesaiannya. Kayak ini kan yang grafik 1 ini dulu, tentukan dulu daerah himpunan penyelesaiannya garis ini toh. Kemudian ini juga ada saya lihat tadi X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Di mana daerahnya semua yang memasuki semua keempat itu itu daerah himpunan penyelesaiannya. Setelah dapat daerah himpunan penyelesaiannya, lihat titik pojok. Yang mana dibilang titik pojok ini? Titik pojok semua ini di pojok-pojok. Titik pojok, titik pojok, titik pojok. Lihat dulu yang mana di sini daerahnya. Ya. Setelah dapat daerahnya baru tentukan titik pojok. Oke, paham? Paham. Sebuah putih memiliki 4 kain satin dan 5 kain prada. Dari bahan tersebut akan dibuat 2 jenis baju pesta. Baju pesta 1 memerlukan 2 meter kain satin dan 1 meter kain prada. Baju pesta 2 memerlukan dan 2 meter kain prada. Jika harga jual baju pesta 1 adalah Rp500.000 dan harga jual baju pesta 2 adalah Rp400.000, maka hasil penjualan maksimum baju tersebut adalah. Langkah pertama, membuat model matematika. Jadi kita misalkan model baju 1 itu X dan model baju 2 Y. Model baju 1 memerlukan 2 meter kain satin dan 1 meter kain prada. Terus model baju 2 memerlukan 1 meter kain satin dan 2 meter kain prada. Jumlah kain maksimum dari satin itu 4 meter dan jumlah
dari kain prada itu 5 meter. Maka matematikanya 2x untuk yang pertama 2x tambah y kurang dari sama dengan 4, dan yang kedua x tambah 2y kurang dari sama dengan 5. Terus uji titik ketidaksamaan yang kedua, x tambah 2y kurang dari sama dengan 5 untuk titik 0,0. Jadi titik 0,0 itu substitusi, jadi x nya 0, y nya juga 0. Jadi hasilnya itu 0 divided sama dengan 5 karena 0 kurang dari sama dengan 5 karena 0 itu kurang dari 5 jadi memenuhi. Nah di pojok itu yang ini dan ini dan ini. Jadi misalkan ini jadi pojok ini titik A, terus titik A itu 5/2 0,5/2, terus titik B itu 0,0, titik C itu berapa ini? 2,0 dan titik D itu ini titik D kan tidak tahu berapa di sini. Jadi kita tuh tidak bisa main tiba-tiba saja. Jadi makanya kita pakai metode eliminasi substitusi. Jadi kita eliminasi substitusi ketidaksamaan 1 dan 2. Kemudian menentukan nilai maksimum, yaitu substitusi ini semua di pojok kita substitusi ke fungsi objektif. Tadi itu fungsi objektifnya 500x tambah 400.000y. Terus untuk titik D 1,2. Jadi substitusi ke sini jadi 200.000 kali 1 tambah 400.000 kali 2. 500.000 kali 1 kan 500.000. Terus tambah 400.000 kali 2 itu 800.000. 500.000 tambah 800.000 itu menghasilkan 1.300.000. Karena ini adalah nilai terbesar, jadi ini adalah nilai maksimum. Jadi pendapatan maksimum dari butik tersebut adalah Rp1.300.000. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Ibu kasih kesempatan untuk kelompok lain. Silakan bertanya yang mau bertanya. Apa mau bertanya, mau kasih kritikan, atau mau kasih masukan atau saran? Silakan. Oh iya, dari kelompok 2. Oke, silakan. Sakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menentukan titik potong pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan 2? Terima kasih. Cara menentukan titik potong dari pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan 2. Iya. Titik potongnya. Ya, untuk persamaan 1. Untuk titik potong itu ada titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Pertama kita tentukan dulu titik potong sumbu X. Kalau kita menentukan titik potong sumbu X itu Y-nya harus 0. Maka di sini 2X, ini Y-nya diganti 0. Jadi 2X tambah 0 kan sama dengan 4. Dan 2X tambah 0 itu hasilnya 2X sama dengan 4. Jadi ini 2X sama dengan 4 itu mesti dua ruasnya kita bagi 2. Jadi menghasilkan jadi hasilnya itu X sama dengan 2. Terus menentukan titik potong sumbu Y dengan X-nya harus 0. Dari sini 0 itu substitusi ke sini. Jadi 2 kali 0 tambah Y sama dengan 4. 2 kali 0 kan 0. 0 tambah Y itu Y. Jadi Y-nya sama dengan 4. Ini Y-nya sama dengan 4. Terus pertidaksamaan yang kedua. Sama tadi caranya. X tentukan dulu titik potong sumbu X dengan Y sama dengan 0. Sudah jelas? Jelas? Dari ini titiknya itu kan X, 0 berarti 2,4. Jadi ini titik potong pertama 2,4. Terus yang kedua itu Oke. Oh iya, ada tanggapan dari Sakir. Apanya lagi Sakir? Bagaimana cara itu menentukan titik D-nya? Cara menentukan titik Oh, D. yang ini? Iya. Next. Oke. Nah, kayaknya titik D jadi kita tahu kan berapa situ. Bisa tiba-tiba saja, kan salah itu. Ya, makanya kita pakai metode eliminasi substitusi. Sini. Ini kan kita mau eliminasi X dulu. Jadi ini tuh titik di atas sama di bawah itu harus sama. Makanya sini ini kali 1, ini kali 2, masing-masing kali 2. Jadi hasilnya itu 2X tambah 2Y sama dengan 4, jadi 2X. Dan 2X tambah 4Y sama dengan 10. Jadi ini kan sama nih. Ya, kalau dikurang ini habis Ki. Habis. Terus Y kurang 4Y itu hasilnya negatif 3Y. Terus 4 kurang 10 itu negatif 6.
Terus ini toh kedua ruas kita bagi negatif 3. Maka di situ Y sama dengan 2. Terus ini Y sama dengan 2, kita substitusi ke persamaan 1. 2x tambah 2x tambah Y sama dengan 4. Ini diganti 2 jadi 2x tambah 2 sama dengan 4. Ini 2 pindah ke sini jadi kurang. Jadi 2x sama dengan 4 kurang 2. Jadi 2x itu sama dengan 2. Kedua ruas kita bagi 2. Jadi x sama dengan 1. Maka titiknya itu x, y. Jadi 1,2. Boleh kembali ke grafiknya tadi. Bagaimana Sakir? Jadi itu Puas? titiknya berada di sini. Iya. 1,2. Bagaimana puas? Iya, tepuk tangan dulu. Kemudian juga tadi menentukan titik pojok, betul yang dijelaskan sama kelompok 1. Jadi tentukan dulu semua daerahnya ya. Jadi daerahnya dulu kurva ini. Hah? Sebelah kirinya kan karena dia kurang dari. Kemudian daerah kurva yang ini sebelah kirinya juga. Kemudian x-nya lebih besar dari 0 berarti ke kanan. Kemudian dia lebih besar dari 0 berarti dia ke atas daerahnya. Yang mana yang memasuki semuanya? Yang bagian sini kan? Jadi ini DHP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian penentuan titik pojoknya. Nah ini yang mana? Apa dibilang pojok? Ujung. Apa bahasanya kalian kalau pojok? Sudut kan? Di sudut-sudut toh. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Kemudian selanjutnya substitusi setiap titik pojok ini ke fungsi apa? Objektif atau fungsi tujuannya. Hasil yang paling banyak itulah nilai maksimum. Bisa dikasih selanjutnya. Ini. Coba perhatikan semuanya. Di sini titik pojoknya sudah disubstitusi ke fungsi objektif. Jadi titik 0,5/2 berarti x-nya 0, y-nya 5/2. Berarti substitusi semuanya nilai x dan y. Hasilnya 1 juta. Kemudian 0,0 sudah jelas. Kalau kita tidak menggunakan kain satin sekian, kain prada sekian, tidak ada juga keuntungan yang kita terima kan? 0 juga kan? Habibah, perhatikan. Kemudian titik 2,0 kita substitusi ke fungsi tujuan. Nilai x-nya 2, y-nya 0. Berarti ini 500 kali 2, 400 kali 0, 500.000 kali 2, 1 juta. Terus yang ketiga titik 1,2. X-nya 1, y-nya 2. Jadi x-nya substitusi ke sini, y-nya juga substitusi, hasilnya 1.300.000. Bagaimana caranya? Mana LKPD? Di sini apa pertanyaannya? Coba kalian baca di situ masalahnya dengan baik. Apa tadi pada? Iya. Apa tadi? Baju pesta? Baju pesta 1, dia X. Kemudian baju pesta apa? Variabelnya Y. Maksudnya kain satin berapa modalnya? 4 meter, 5 meter? 4. Kalau prada? 5 meter. Nah sekarang coba perhatikan. Baju pesta 1 dia membutuhkan berapa satin, berapa prada? 2 satin. 1 prada. Kemudian ini baju pesta 2 membutuhkan 1 satin, 2 prada. Oke, coba perhatikan di sini. Ya, perhatikan betul-betul, Ibu jelaskan sedikit. Bagaimana cara menentukannya? Coba. Kalau kita ini ini 0,0, ini kan sudah jelas. Kalau kita tidak membuat baju pesta 1, tidak membuat baju pesta 2, 0, tidak ada keuntungan yang kita dapatkan toh. Makanya di sini keuntungannya pasti 0. Oke? Yang kedua, yang ketiga, ini titik 2,0. Berarti artinya ini 2 ini adalah x. X itu apa? Ini baju pesta 1. Jadi kalau kita membuat baju pesta 1 sebanyak 2, harga baju pesta 1 kan 500. Kalau kita buat 2 baju pesta 1, kita cuma dapat keuntungan 1 juta. Kalau kita tidak buat baju pesta 2,
kita jual baju pestanya, kita buat 3, keuntungan yang kita dapatkan 1.300.000. Makanya kalau menggunting kain harus diukur, oh sekian yang harus saya gunakan untuk baju ini supaya tidak ada kain yang dibuang. Paham? Paham sampai sini bagaimana program linear dalam kehidupan sehari-hari? Bisa ya? Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, nah sekarang kita bahas dulu dari awal. Kita hari ini sudah bisa menentukan nilai maksimum dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear. Nah sekarang saya mau tanya dulu, apa lagi langkah pertama yang harus kita lakukan? Melakukan atau kita buat model. Ya, dalam memodelkan kita harus pahami betul dengan baik. Kemudian kita lakukan kemudian kita buat pertidaksamaannya berdasarkan fungsi kendala yang ada. Kemudian kita tentukan fungsi apa terakhir? Ayo. Fungsi objektif atau fungsi tujuan. Itu cara memodelkan. Apa setelah memodelkan? Ayo perhatikan semua ke depan sini, lihat Ibu. Apa setelah memodelkan? Menentukan titik iya, untuk menggambar ini grafiknya pertidaksamaan. Titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Kemudian menentukan titik potong kedua Setelah itu menentukan himpunan penyelesaian. Setelah menentukan himpunan penyelesaiannya, kita dapat daerahnya, menentukan titik pojok. Setelah menentukan titik pojok, apa lagi? Mencari nilai maksimum dengan cara mensubstitusi. Iya, setiap titik pojok ke fungsi objektif atau fungsi tujuan. Yang nilai maksimum nilai apa? Nilai yang tertinggi adalah nilai maksimum. Oke, paham sampai sini? Nah, sebelum Ibu kita melakukan post test, saya mau satu orang dulu. Apa ada yang bisa rangkum dari awal sampai akhir? Ayo. Jadi kesimpulannya, kita dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari khususnya berdagang dalam model matematika dengan cara menggunakan program linear. Adapun caranya yaitu pertama, mencermati masalah yang ada. Kedua, membuat model matematika. Terus yang ketiga itu menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y dengan ketika menentukan sumbu X itu Y-nya harus 0 dan ketika menentukan titik potong sumbu Y itu X-nya harus 0. Kemudian menentukan himpunan penyelesaian. Setelah itu kita menentukan titik pojok dari himpunan penyelesaiannya. Kemudian kita substitusi titik pojok ke fungsi objektif untuk mencari nilai maksimum. Sudah? Oke, tepuk tangan dulu. Semangat. Nah sekarang saya mau tanya dulu, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Seru nggak? Apanya yang seru? Semuanya. Apanya? Menghitungnya. Apanya lagi? Keuntungannya. Iya. Oke. Nah, silakan kalian ubah tempat duduknya ke posisi semula, kemudian kita melakukan post test. Kita akan menentukan nilai minimum. Mungkin hari ini cukup